Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Devi Ayu Ramadhani, eee, dengan NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai viskositas, yaitu yang berhubungan dengan, tugas pendahuluan pada modul 3, praktikum fluida reservoir. Nah, di sini ada definisi dari viskositas. Definisi dari viskositas ini sendiri yaitu, pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Atau simpelnya yaitu seperti ini, viskositas ini, merupakan kekentalan atau keengganan suatu fluida untuk mengalir. Banyak faktor yang memengaruhi dari nilai viskositas ini sendiri, yaitu salah satunya adalah dari suhu, konsentrasi, pressure atau tekanan, dan berat molekul. Kemudian, viskositas ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu viskositas kinematik dan viskositas dinamik, yang mana viskositas kinematik ini merupakan viskositas yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan viskositas dinamik tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Apabila pada dunia migas, yaitu pada crude oil, pada minyak, eee, viskositas ini akan berkurang nilainya apabila minyak tersebut, berada pada suhu yang tinggi atau juga semakin tinggi suhu yang digunakan, maka, menyebabkan nilai viskositas minyak itu semakin rendah karena karena minyak tersebut mengalami pemuaian. Nah, viskositas ini sendiri merupakan salah satu parameter paling krusial dalam dunia migas. Kenapa? Karena dengan viskositas ini, kita dapat mengetahui tipikal dan atau karakteristik suatu fluida. Yang nantinya juga, viskositas ini juga dapat digunakan untuk menentukan kualitas suatu minyak atau crude oil. Nah, dari viskositas ini juga kita dapat, tahu perlakuan apa yang akan kita lakukan terhadap suatu fluida. Karena semua tadi itu berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas pada proses produksi dan pengeboran dalam industri migas yang dilakukan. Dan viskositas ini juga, sebenarnya berhubungan erat dengan, parameter-parameter lainnya, yaitu seperti densitas, tekanan, laju alir, dan lain-lain. Kemudian di sini ada, eee, viskositas hubungan viskositas antara hubungan viskositas dengan GOR atau gas oil ratio. Nah, di sini yaitu, yang dimaksud itu adalah kelarutan gas dalam minyak dan viskositas ini sama-sama dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Nah, yaitu, artinya semakin tinggi, temperatur atau apabila terjadi kenaikan temperatur nih, maka, viskositas minyak ini atau viskositas suatu fluida ini akan menurun dan kelarutan gasnya akan berkurang juga. Nah, apabila semakin besar tekanan yang ada, maka akan menyebabkan nilai viskositas semakin besar dan kelarutan gas juga akan bertambah. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa temperatur berbanding terbalik dengan kelarutan gas dan viskositas, sedangkan tekanan berbanding lurus dengan kelarutan gas dan viskositas. Kemudian selanjutnya ini ada viskositas kinematik dan absolut. Viskositas absolut Viskositas absolut sendiri merupakan ukuran hambatan internal. Viskositas absolut ini lebih jelasnya atau bahasa sainsnya itu gaya tangensial per satuan luas yang diperlukan untuk memindahkan satu bidang horizontal dalam satuan kecepatan ke bidang lain dengan tetap menjaga jarak dalam zat cair. Sedangkan kalau viskositas kinematik ini kita tahu yaitu sebagai suatu rasio antara viskositas absolut untuk kepadatan atau densitas dengan jumlah di mana tidak ada kekuatan yang terlibat. Nah, perbedaan dari viskositas kinematik dan absolut ini sendiri yaitu, kalau di viskositas absolut, ia tidak bergantung pada massa jenis fluida, berbeda dengan pada viskositas kinematik, ia bergantung pada massa jenis fluida atau cairan. Kemudian ada hubungan
viskositas dengan parameter-parameter lainnya yang tadi sudah sempat saya sebutkan, yaitu seperti tekanan, temperatur, densitas, dan di sini juga ada spesifik gravity, derajat api, dan gas terlarut. Nah, pada tekanan, hubungan viskositas dengan tekanan. Hubungan viskositas dengan tekanan ini berbanding lurus, yang artinya apabila semakin tinggi tekanan yang diberikan pada suatu zat, maka uh, nilai viskositasnya itu akan semakin besar juga. Begitupun sebaliknya, semakin kecil tekanan satu zat, maka akan mengakibatkan nilai viskositas zat tersebut semakin kecil pula. Itu berbeda dengan temperatur, hubungan viskositas dengan temperatur. Viskositas ini berbanding terbalik dengan temperatur. Apabila kita menggunakan temperatur yang tinggi, maka viskositas zat tersebut atau fluida tersebut atau pada minyak, yaitu viskositas minyak tersebut akan semakin rendah, semakin kecil nilainya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu atau temperaturnya, maka viskositas dari suatu zat tersebut akan semakin besar nilainya. Hal tersebut terjadi yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila kita memberikan suhu yang tinggi atau temperatur yang tinggi pada suatu zat, maka zat tersebut akan mengalami pemuaian atau terjadi pemuaian partikel pada zat tersebut sehingga menyebabkan viskositasnya atau kekentalannya berkurang. Kemudian ada gas terlarut. Hubungan gas terlarut dengan viskositas yaitu adalah berbanding lurus. Semakin banyak gas yang terlarut, maka semakin tinggi nilai viskositas. Kemudian apabila hanya sedikit jumlah gas yang terlarut, maka nilai viskositasnya juga semakin rendah. Dan juga derajat api. Hubungan derajat api dengan viskositas adalah berbanding terbalik. Semakin kecil nilai dari derajat api, maka nilai viskositas tersebut akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila semakin tinggi nilai derajat api, maka nilai viskositas suatu fluid atau zat tersebut akan semakin rendah. Nah, kemudian spesifik gravity. Pada spesifik gravity ini sebenarnya bisa kita ketahui ya bahwa spesifik gravity dengan api ini adalah berbanding terbalik hubungannya, sehingga otomatis spesifik gravity ini hubungan dengan viskositas ya adalah berbanding lurus. Artinya apabila nilai spesifik gravity suatu zat itu tinggi, maka nilai viskositas zat tersebut juga tinggi. Apabila nilai spesifik gravity zat tersebut rendah, maka nilai dari viskositas zat tersebut juga kecil. Kemudian pada densitas ini hubungannya dengan viskositas adalah berbanding lurus. Kenapa? Karena viskositas ini sebenarnya adalah kekentalan dan densitas ini adalah kepadatan suatu zat itu sendiri. Sehingga otomatis mereka ini berhubungan erat. Artinya apabila densitas suatu zat itu semakin tinggi atau terjadi penambahan densitas pada zat tersebut, maka otomatis nilai dari viskositasnya juga tinggi atau juga semakin tinggi ketika terjadi penambahan densitas. Nah, apabila terjadi pengurangan densitas atau penurunan densitas pada suatu zat, maka nilai viskositasnya itu sendiri akan mengalami penurunan. Tuh. Kemudian selanjutnya ada dead oil viscosity atau viskositas minyak pada tekanan atmosfer atau tidak ada gas yang terlarut dan pada suhu reservoir. Di sini ada 3 korelasi yang digunakan pada dead oil viscosity. Yang pertama adalah korelasi Bax-Rotenson, korelasi Bill, korelasi Glasgow. Nah, di sini pada korelasi Bill ini, di sini korelasi Bill ini yaitu dead oil viscosity ini diukur pada tekanan 14,7 psi dan pada suhu reservoir. Kemudian selanjutnya ada saturated oil viscosity atau artinya viskositas
minyak pada tekanan gelembung atau PB dan pada suhu reservoir. Korelasi yang digunakan yaitu adalah Q-Connelly dan Bates retention. Nah, pada Q-Connelly ini sama seperti pada depth viscosity, yaitu diukur pada tekanan 14,7 psi dan pada suhu reservoir. Kemudian selanjutnya ada dead oil viscosity. Nah, yang artinya ya adalah viskositas minyak di atas tekanan PB dan suhu reservoir. Nah, korelasi yang digunakan pada unsaturated oil viscosity adalah korelasi Vasquez-Biggs. Nih. Nah, cara menentukan inol atau viskositasnya ini yaitu cara menentukan minolnya pada tekanan di bawah PB yaitu ada 2 langkah, yaitu dengan pertama menghitung saturated dead oil viscosity, kemudian juga menghitung saturated oil viscosity pada suhu reservoir. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengkoreksi harga dead oil viscosity pada tekanan yang diinginkan dengan menggunakan ini. Kemudian yang terakhir ada prinsip kerja viskometer retut. Nah, prinsip kerja dari viskometer retut ini adalah mengukur waktu alir minyak yaitu waktu alir minyak 50 cc ke dalam gelas ukur menggunakan viskometer retut dalam waktu tertentu. Nah, kelebihan dari viskometer retut ini itu adalah yang pertama, waktu alir minyak relatif cepat. Tidak seperti pada Oswald Visco. Dan yang kedua juga tidak perlu menentukan konstanta alat. Kemudian penggunaan alat dari si viskometer retut ini terbilang sederhana dan tidak rumit. Kemudian ukuran water dust yang kecil ini dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai temperatur pemanasan yang dikehendaki atau yang diinginkan, serta pengontrolan temperatur yang lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian juga dapat menentukan viskositas crude oil yang dia sifatnya berfraksi berat. Kemudian penggunaan air sebagai media pemanas di sini yaitu perubahan suhu fluida air pada saat penentuan waktu alir sampai tidak berubah drastis pada waktu alir sampel tidak berubah drastis dan signifikan. Kemudian kenaikan temperaturnya sangat cepat. Kemudian juga yang terakhir adalah fluida pemanasnya mudah diganti atau bisa menggunakan fluida selain air. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu adalah tingkat ketelitian alatnya yang kurang tinggi. Kemudian juga si viskometer retut ini hanya bagus digunakan untuk fluida dengan waktu alir yang lebih dari 43 detik atau 43 second. Nah, kemudian tidak bisa mengukur pada kondisi temperatur dan tekanan reservoir. Kemudian juga penguapan fluida pemanas cukup tinggi dan tidak memiliki kontrol temperatur, sehingga sulit untuk menentukan temperatur atau tidak stabil. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan air sebagai pemanas ini sendiri selain dapat juga pada kelebihan, ia juga bisa masuk pada kekurangan dari viskometer retut ini ya, karena terbatasnya suhu pengamatan yang dapat dilakukan pada saat percobaan, yakni hanya 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius, karena pada suhu tersebut fluida dari air akan berubah fasa menjadi uap. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena kamera dari laptop juga tidak dapat bisa digunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.